Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, kali ini kita akan mengerjakan latihan yang berikut lagi. Oke, kita kerjakan latihan terus. Biar ini kan mengasah daya ingat kita bagaimana cara menyelesaikan perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke. Saya sudah punya data di sini. Saya pertebal dulu ini. Ini juga saya pertebal. Oke. Oke, seperti itu. Saya punya data di sini, ada daftar nilai pelajaran komputer. Ada nomor induk, nama, nilai-nilainya, kemudian ada nilai rata-rata yang perlu kita cari dan rankingnya bersama juga dengan ini, data di bawah ini yang perlu kita isi. Ada jumlah siswa seluruhnya, kemudian jumlah siswa yang nilainya ujiannya lebih dari sama dengan 8. Jadi nilai yang 8 ke atas itu berapa orang. Sini. Kemudian jumlah siswa yang nilai ujiannya kurang dari 6 itu berapa orang. Kemudian jumlah siswa yang nilai rata-ratanya lebih kecil dari atau sama dengan 7. Jadi 7 ke bawah. Itu berapa orang. Oke, sekarang kita mulai. Harusnya nilai rata-rata dan ranking Anda sudah tahu ya cara mengisinya. Tempatkan dulu sel pointernya ini di sini. Oke. Lalu tekan sama dengan nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata Anda pakai average. Gitu ya. Kemudian kurung buka, lalu sorot semua nilai yang akan dicari rata-ratanya. Jadi kita sorot dari tugas, ulangan, ujian. Jangan lupa pakai shift ya. Kurung tutup, enter. Oke, saya ulang lagi. Tekan sama dengan ketik average, kurung buka, sorot dari ujian sampai ke tugas pakai shift ya. Kurung tutup, enter. Saya ulang lagi. Tekan sama dengan average, kurung buka, sorot ke kiri satu kali, jangan pakai shift dulu. Sorot ke kiri satu kali, baru pakai shift, blok ke kanan, ke kiri, kurung tutup, enter. Oke, kalau sudah selesai, silakan Anda copy saja. Seperti itu. Ranking. Untuk mencari ranking, caranya seperti apa? Sudah saya jelaskan di latihan sebelumnya ya. Anda bisa menggunakan sama dengan lalu RANK, rank. Kurung buka, lalu nilai yang mau dicari adalah yang pertama adalah ini, kemudian koma, kemudian blok seluruh nilai rata-rata, range dari nilai-nilai yang akan dicari rankingnya, kemudian tekan tombol F4 untuk absolute, satu kali saja, tekan F4, bukan tekan tombol F dan 4 ya, tekan tombol F4 satu kali, koma, lalu ketik angka 0, kurung tutup, enter. Oke, saya ulangi lagi, tekan sama dengan, lalu ketik RANK, kurung buka, kemudian klik di sini. Ini kan angka yang mau kita cari. Rankingnya berapa ini? 7,2 itu ranking berapa? Oke. Kemudian koma. Lalu kita blok semuanya nilai rata-rata. Lalu tekan tombol F4 satu kali untuk absolut. Kemudian koma. Lalu ketik angka 0. Tutup kurung. Enter. Selesai. Jadi 7,2 itu ranking 5. Nah 8,3 ini ranking berapa? Sama saja. Sama dengan RANK kurung buka. Anda sorot ke angka 8,3 ini, kemudian koma, lalu blok seluruhnya, nilai rata-rata, di blok seluruhnya, kemudian tekan F4 satu kali, tekan tombol koma, lalu ketik angka 0, tutup kurung, enter. Maka nilai 8,3 itu rankingnya 3. Nah kalau sudah tahu seperti itu, Anda tinggal copy saja ya, supaya mempercepat. Berarti dari siswa ini semuanya itu yang ranking 1 itu 8,7, itu si Amit, yang namanya Amit. Oke, sangat berguna sekali untuk Anda yang menjadi pengajar yang memerlukan data ranking dari siswa di dalam kelas Anda, bisa menggunakan ini. Ya, oke. Sekarang kita akan mencari jumlah siswa seluruhnya. Saya sudah jelaskan di latihan sebelumnya, Anda bisa tekan sama dengan
lalu ketik count. Ingat, kalau count saja berarti kita akan menyorot data-data yang isinya angka. Tapi kalau count A, berarti kita akan menyorot sel-sel atau range yang berisi huruf. Ya, oke. Karena kita pakai count A, maka setelah kurung buka kita sorot yang nama. Kalau enter bisa atau kurung tutup baru enter juga bisa. Jadi total siswa di dalam tabel ini adalah 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Oke ya. Nah, ini saya pertebal dulu supaya agak kelihatan. Oke. Berikutnya, jumlah siswa yang nilai ujiannya lebih dari sama dengan 8. Bagaimana cara mencarinya? Sangat mudah. Anda tekan sama dengan, kemudian jumlah siswa yang nilai ujiannya lebih dari sama dengan 8. Berarti count if. Oke, count if, kurung buka. Nah, nanti di sini muncul nih, ada range dan kriteria. Kita tinggal sorot saja range mana yang kita mau cari nilai ujiannya. Ini kan nilai ujian, tah? Kita sorot. Oke, kemudian koma, lalu kriteria. Kriterianya apa? Tanda petik, lalu lebih besar sama dengan 8. Tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Maka nilainya adalah 3. Ya, yang muncul adalah 3 orang. Coba kita lihat. Ini orang pertama nama Imit, orang kedua nama Amit, orang ketiga nama Emit. Mereka yang punya nilai ujian lebih dari 8. Lebih atau sama dengan 8 ya. Oke. Kemudian berikutnya. Jadi kalau misalnya di sini saya yang nama Amit ini nilainya 8 saja, bukan 8,7, tetap masih ini ya, masih masuk dalam range ini karena lebih besar sama dengan 8 itu artinya dari 8 ke atas. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Jumlah siswa yang nilai ujiannya kurang dari 6. Bagaimana cara mencarinya? Sangat sederhana. Tekan sama dengan, kemudian tekan count if. Oke. Kurung buka, range lagi. Ini nilai ujiannya kurang dari 6. Kita blok nilai ujiannya lagi. Kemudian koma, lalu kriterianya apa? Tanda petik, kurang dari 6. Tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Maka hasilnya coba kita ulang lagi. Harusnya ada ya. Ini ada nilai. Oh, yang kurang dari 6 ya. Kurang dari 6 enggak ada ya. Karena ini di batas 6 nih. 6 masih belum termasuk ya. Harus 5,99 baru masuk. Oke. Jadi betul ya hasilnya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang angka 5,99, maka ada ya. Seperti itu. Nih, 5,99 ya. Untuk satu orang. Nah, berikutnya jumlah siswa yang nilai rata-ratanya kurang dari sama dengan 7. Nilai rata-ratanya kurang dari sama dengan 7. Sangat-sangat mudah. Anda tekan sama dengan, lalu ketik count if, kurung buka, dia kasih tahu di sini range. Berarti kita klik, kita blok di sini range-nya. Karena nilai rata-rata yang kurang kah? Kemudian koma, kurang dari berapa tadi? Sebentar, kita skip. Oh, kurang dari sama dengan 7. Berarti sama dengan count if, kurung buka, kita range semuanya, kemudian koma, tanda petik, kurang dari sama dengan 7. Tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Hasilnya 2 orang. Kita lihat yang kurang dari 7 berarti 7, 6, 5 ke bawah ya. Ini 1, 2. Iya, 2 orang saja. Jadi yang nama Amat dan Imet. Oke? Sangat mudah ya. Anda coba-coba saja. Saya tujuannya membuat tutorial latihan-latihan begini supaya siapa tahu mungkin bisa Anda gunakan di apa yang Anda kerjakan atau tugas apa yang Anda akan selesaikan, tapi Anda buatkan secara manual, tetapi dengan menggunakan Excel, dengan rumus perhitungan yang seperti tadi yang saya sampaikan, akan sangat membantu, akan sangat
membuat lebih efektif, lebih cepat pekerjaan Anda. Oke? Demikian tutorial kali ini, kita akan lanjutkan ke tutorial berikutnya untuk masih berhubungan dengan latihan-latihan ya. Oke, semoga bermanfaat. Amoli nari.